الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخاف غير سماؤه بها أمطرت في الخاف غير سماؤه والنور يهدي الهائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخاف غير سماؤه بها أمطرت في الخاف غير سماؤه Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormatin para alim ulama, para guru-guru, para asatidzah, para kiai, para pengurus tempat, wabil khusus ayahanda kita, merabbi kita. Merabbi bukan sekedar pengasuh yang memberikan makan, tempat tidur, lalu kita bisa tidur dan istirahat, tapi sang merabbi yang membawa roh kita, yang membawa jiwa kita, membuat setiap ruh selalu kenal kepada sang merabbi Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Kiai Haji Wali Ustaz Da'ilullah Kiai Haji Asy'arifati SAD beserta keluarga besar beliau, semoga Allah melimpahkan anugerah seluas-luasnya kepada beliau. Amin. Amin. Dan memberikan segala macam keberkahan kepada beliau. Amin. Memberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, memberikan kekuatan lahiran wa batinah sehingga terus bisa membimbing setiap sanubari kita, jiwa kita, roh kita, untuk selalu dekat kepada Sang Pencipta Al-Khaliq Al-Azim Allahu Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Dan juga Wakil Ketua Fadilatul Ustaz Allah Bapak Asep Saifullah beserta para guru-guru yang lain yang mohon maaf atas kebodohan dan ketidakpengetahuan Muhammad atas nama-nama antum semua. Tidak mengurangi rasa hormat saya selaku seorang murid, seorang adik, seorang anak kepada ayahnya. Semoga Allah melimpahkan anugerah seluas-luasnya kepada kalian, memberikan kekuatan zahiran wa batinah, dan menjadikan kalian sebagai orang-orang yang dibanggakan oleh Allah di dunia dan di yaumul qiyamah. Amin. 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 Mudah-mudahan keluar dari tempat ini dapat suami yang cakep. Amin. Kurang emang. Ya, giliran urusan nikah aja pada teriak nih cepat. Iya.
bila mendoakan guru-gurunya, mendoakan ayahandanya yang teriak amin cuma beberapa orang dan harus diingatkan terlebih dahulu. Hadirin hadirat, ketahuilah mana sih yang lebih mulia, doanya seorang guru atau doa seorang murid? Seorang guru. Tapi kenapa yang mengaminkan? Jadi dari guru-guru kita, dari ayahanda kita cuma beberapa orang dan lalu diingatkan baru pada teriak amin. Sebenarnya seorang murid itu bagaikan bayi yang lagi nyusu. Sang bayi tidak kenal kapan waktunya dia harus menyusu kepada ibunya. Kapanpun. Nanti ketika kalian menikah, keluar dari tempat ini dengan sukses zahiran batinan duniawi dan ukhrawi, lulus duniawi dan ukhrawi zahiran batinan. Dan ketika kalian keluar menjadi seorang dai, seorang da'iyah, seorang penyeru yang mengajak setiap umat Nabi Muhammad makin dekat kepada Allah, kalian akan merasakan ketika kalian sudah menikah lalu mempunyai seorang bayi yang tidak mengenal kapan waktu kalian bisa istirahat. Bahkan kadang 2 jam sekali sang bayi menangis untuk minta susu. Kadang nggak sampai 2 jam, 1 jam sudah nangis minta susu. Baik di waktu kalian ibunya sedang istirahat, ataupun sedang bekerja, ataupun sedang santai, sang bayi akan mengenal waktu tersebut. Begitupun sang murid kepada sang guru, tidak mengenal waktu kapanpun akan siapapun guru tersebut atau lagi apapun guru tersebut. Karena kebutuhan sang bayi ada di ibu, dan kebutuhan kita selaku murid ada di dalam diri guru-guru kita, baik itu para asatidz atau asatidzah. Dan mereka akan memberikan itu setiap saat dan kapanpun ketika kalian memberikan atau menginginkan. Dia hadirin hadirat, kita harus bisa mengenal siapa diri kita ketika berhadapan di depan seorang guru ya. Mudah-mudahan ketika orang lain mendoakan gurunya, jadikan ketika kita mengucap amin tersebut, kita ucapkan amin dalam khusyuk dan pengharapan. Tahu makna amin ya? Tahu nggak? Sholat kan sholat 5 waktu sholat. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tahu nggak artinya? Apa artinya? Ayo. Tahu nggak artinya? Kalau udah gede juga masih nggak tahu artinya, nanti buka Al-Quran ya, kalau kasih tahu, wahai Allah, artinya kabulkanlah, terimalah. Terima apa? Kabulkan apa? Pengharapan seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin, pengharapan seorang budak kepada majikannya, pengharapan kita selaku manusia kepada Sang Khalik yang menciptakan kita dari tiada, yang mengizinkan setiap nafas terderai keluar dari tubuh kita, yang mengizinkan setiap detak jantung ribuan kali berdetak, mengharapkan setiap doa apa yang disampaikan biar dikabulkan oleh Allah. Itu artinya. Jadi ketika guru kita didoakan, teriakan dengan amin, tapi nggak perlu amin, teriakan dengan khusyuk, terus berulang kali. Di dalam hadis riwayat Sahih Bukhari, di dalam hadisnya yang artinya tidaklah seorang muslim mendoakan muslim yang lain lalu diaminkan oleh orang lain, maka malaikat akan menjawab amin tersebut dengan menjawab amin walakamislah. Jika seorang muslim mendoakan seorang muslim yang lain, maka malaikat yang akan menjawab amin walhamdulillah.
Sekarang Habib mau bertanya, Muhammad mau bertanya, mana yang kabul doanya? Doa malaikat atau doa kita? Doa malaikat jelas kabul, doa kita dilihat dulu doanya baik atau buruk. Ya, tapi kalau doa malaikat sudah jelas baik. Tapi ketika mereka diperintahkan oleh Allah hanya untuk membalas jawaban amin, ketika kalian menjawab amin, malaikat akan menjawab amin walakanallah. Kalian menjawab amin, amin walakanallah. Kalian menjawab amin akan dibalas amin kalian oleh malaikat amin walakanallah. Setiap ucapan amin yang keluar dari lisan kalian akan dibalas oleh Allah, oleh malaikat dengan kalimat amin walakanallah. Amin, semoga Allah mengabulkannya dan seperti apa yang kau minta atau didoakan oleh orang tersebut. Jadi jangan malas-malas teriak amin, tapi jangan perlu teriak-teriak. Ucapkan pengharapan itu yang meresap dari dalam hati kita, hadirin hadirat ya. Dan mudah-mudahan para santriwan, santriwati yang hadir di tempat ini, yang berada dalam satu tempat yang Allah jelas ridha sama kalian, di dalam satu rumah yang sesuai dengan arti Darul Taqwa. Darul Taqwa, Darul artinya rumah, Taqwa artinya apa? Apa arti Taqwa? Imtithal. Apa arti Taqwa? Ayo. Awamiri waditinagu. Apa yang mesti dijauhi? Letak atau tempat yang saat ini kita diberikan satu izin dari Allah untuk menuntut ilmu yang jelas. Di dalam tempat tersebut Allah berikan kemuliaan, berarti tidak sembarangan tempat tersebut. Semoga Allah menjadikan kalian orang-orang taqwa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Hamdan Allahumma shalli wa sallim. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. وعندنا من ظلمة جهل والتياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. الحمد لله limpahan puji kehadirat Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wa Ta'ala, yang menghamparkan alam semesta ini dari segala macam bentuknya, dari baik itu kehidupannya yang tampak ataupun yang tidak tampak oleh mata kita. Dibentangkan kejayaan dan keagungan Allah Rabbul Alamin dari masyriqi ilal maghrib, dari ujung sampai ke ujung diciptakan oleh Allah dengan segala macam anugerah dan kekuasaannya. Diciptakan oleh Allah segala macam hal tersebut hanya untuk membuktikan bahwa Allah mawjudun, bahwa Allah Rabbul Alamin yang maha ada, dan tidak lain menciptakan ini semua untuk dibentangkan dan diberikan kepada umatnya, agar umat tersebut mengetahui bahwa kenikmatan yang mereka dapatin di dunia ini berasal dari Sang Khalik, Sang Pemberi nikmat, Allah Rabbul Alamin. Ketika mereka menyadari kenikmatan tersebut oleh Sang Khalik,
yang terus sampai kepada kita selaku umat Nabi Muhammad, wasilah makhluk yang paling pandai bersyukur kepada Allah, yang setiap saatnya tidak lepas dari lisannya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dan kepada umat Nabi-Nya. Sampai orang yang paling merasakan nikmat syukur adalah seperti Nabi Muhammad. Kita pernah nggak bersyukur kalau kaki kita sakit, gigi kita sakit, puncak, syukur nggak? Alhamdulillah. Ada yang bilang begitu? Kalau kita bilang ini kan sakit, kenikmat, alhamdulillah, diam nggak loh? Ketampung. Ada yang sakit, dikasih sakit kecelakaan, atau hilang barang dah. Hilang barang aja kita ngomong-ngomong, ya kan? Hilang baju, hilang kerudung, hilang sajadah, hilang pulpen, semua hilang, diambil oleh Allah. Yang memberi siapa? Allah. Yang mengambil siapa? Manusia yang disalahkan. Hadirin rahimahumullah. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah ini untuk membuktikan bahwa Sang Khalik itu sangat cinta kepada kita, dan cintanya tersebut tersusun rapi di dalam satu ungkapan atau satu makhluk. Besarnya cintanya Allah kepada umat kita selaku umat Nabi Muhammad, kita bisa lihat begitu besar cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Dan beruntung bagi setiap mereka yang bisa menerima lamaran cintanya Allah Rabbul Alamin kepada hamba-hamba. Kalau kita menerima lamaran Sang Kekasih tanpa kita tolak, ya, kalau yang kita bilang ya aku sayang sama kamu, aku juga, ya kan? Belum apa udah manggil Umi, saya pulangnya belum ada, belum nikah, belum punya anak, baru pacaran udah bilang Umi pulangnya, dia Abi hati-hati ya di jalan. Ya kan? Cinta yang lawan jenis yang akan hancur dan bukan membawakan kemuliaan di yaumul qiyamah. Bagaimana sang cintanya Allah kepada kita, bagaimana lamaran cintanya Allah untuk kita. Apakah akan kita buang atau akan kita sia-siakan cinta tersebut? Hadirin hadirat, kalian belajar makna hakikat belajar itu sendiri apa sih? Kalian belajar fikih, belajar hadis, belajar sirah, belajar tafsir. Hakikat belajar tersebut apa? Ada yang tahu apa yang martabat cintanya Allah kepada Nabi Muhammad? Cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, "Qul tuhibbunallah." Katakan kepada hamba-hambaku Nabi Muhammad, "Qul kuntum tuhibbunallah." Jika kalian mencintaiku atau untuk mendapatkan cintanya Allah, fattabi'uni, bukan fattabi Allah, bukan. Allah enggak mengatakan maka ikutin aku, Allah enggak, tapi Allah memberikan wasilah untukku dan kalian. Untuk manusia berhak kita cintai, yang mencintaiku dan kalian melebihi orang tuaku dan kalian. Yang mencintai kita melebihi siapapun di antara orang yang mencintai kasih. Sang Kekasih akankah menemani kita di dalam kuburan? Sang Kekasih akan menemani kita ketika mereka jarak jauh? Atau Sang Kekasih akan menemani kita ketika saat saya atau saat kita sedih disebabkan oleh Dia? Ada orang putus cinta makin dekat sama cowoknya, putus cinta sama cowoknya makin dekat ya. Yang ada itu cowok disumpahi, dicaci maki,
semua. Begitu juga dengan cewek, galau, duduk sendiri, mojok, ambil duduk di pagar situ ngawasi orang-orang jalanan yang beginian. Cintanya manusia hadirin hadirat, tapi bagaimana dengan cintanya Nabi Muhammad? Apakah cinta tersebut akan hilang? Apakah dengan tiadanya Nabi Muhammad terus Nabi Muhammad tidak mencintai itu, tidak mencintai kalian? Mana adakah orang yang lebih berhak dan cintai? Mana artis yang kemarin meninggal siapa? Sedihnya, sedih. Berapa orang yang menangis? Berapa orang penggemarnya sampai gila-gila? Berapa orang yang gara-gara dihina, dicaci maki oleh orang yang tidak suka sambil diteriak-teriak ngamuk terus datangin orang yang menghina tersebut? Tanya, bagaimana dengan cintanya Nabi Muhammad kepada Gusti? Bagaimana dengan cintanya aku dan kalian kepada Nabi Muhammad? Mana yang lebih berat? Idola mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak satu pun makhluk yang diciptakan oleh Allah yang mempunyai cinta yang begitu besar kepada umatnya seperti Nabi Muhammad. Tak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah yang mempunyai perhatian yang begitu besar kepada umatnya kecuali Nabi Muhammad. Tak ada satupun makhluk yang begitu besar perhatiannya, keringat kasih sayangnya, munajatnya, sakitnya, rintihannya, keluhannya kepada Sang Khalik Allah Rabbul Alamin seperti Nabi Muhammad kepada umatnya. Jadi hadirat rahimahum Allah, kalau kita sudah tahu begitu besarnya cintanya Allah, cintanya Rasul kepada kita, apakah akan kita ganti dengan perkara yang sepele? Mudah-mudahan anak santri bisa memahami bahwa cinta yang besar itu adalah Nabi Muhammad. Kalau cinta buta, santriwati biasa tahu. Kalau cinta buta, kalau ngeliat cowok ganteng, langsung kepikiran, langsung di handphonenya dibikin fotonya, dibikin diedit lah segala macam lah. Karena apa? Karena ngeliat cintanya buta, cuma ngeliat orangnya doang. Tahu cinta buta kan? Tahu nggak? Santriwati yang ini masih tahu nggak cinta buta? Cinta buta itu yang membutakan kita punya hawa nafsu dan diri kita. Nggak pikir itu orang mau baik atau salah, dia dicintai gue. Orang mau marah, misalnya dia yang bikin marah, ya kan? Ngomel, tetap namanya kekasih, iya sayang, iya. Kenapa? Karena terbutakan oleh cinta. Tapi cintanya tersebut saling ketemu dan bisa memandang. Adakah orang yang lebih buta dan jelas-jelas buta cintanya kepada kita? Kita yang mengkhianatinya, kita yang tidak taat akan perintahnya, kita yang meninggalkannya, kita yang tidak pernah mengingat dan menyebut namanya. Nabi Muhammad butanya cinta Rasul kepada kita, lebih kita cinta buta kepada orang yang ada di dunia saat ini. Diingkar kepada Nabi Muhammad, bahkan lisan kita selalu mengingat nama orang yang bukan berhak kita ingat terus kita sebut. Nama Nabi Muhammad, nama yang berhak, nama yang berhak kita ingat.
bukan nama kekasih kita yang berhak. Adakah orang lebih berhak dicintai seperti Nabi Muhammad? Hadirin hadirat, rasakan cintanya kita tadi kepada manusia, kepada santriwati atau orang lain. Coba gantikan cinta tersebut kepada Nabi Muhammad. Tidak akan tampak kehidupan kita yang namanya susah. Ketika mereka sudah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, saya mendapatkan orang yang mengajarkan cinta tersebut. Namun dari Musawa, orang yang benar-benar menghabiskan waktunya dan cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau sakit gigi aja demam, malas keluar, malas ngaji. Sakit 3 hari kita pulang sakit udah sembuh 2 hari ini udah sembuh, kita pulang seminggu dari situ biar lebih sehat dengan alasan kita mondar dan tidak jauh perhatiannya seperti ayah dan kita saat ini kepada kalian. Cinta yang begitu besar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam keadaan apapun beliau akan keluar menuju majelis dalam keadaan infusan, di keluar dengan infusannya tetap di bawah, bukan 1 infusan, 3 infusan, bukan 1 tangan, 2 tangan diinfus, dia tetap keluar majelis Rasulullah dengan kursi roda yang saat itu lagi sakit-sakitnya radang otak beliau hadir memaksakan diri dia hanya untuk mengembirakan hati Nabi Muhammad. Karena dia tahu orang yang dicintai Nabi Muhammad dan orang yang paling mencintai umatnya adalah Nabi Muhammad. Sampai di dalam majelis kita bisa lihat hidupnya lagi mahalul qiyam atau lagi tausiah, terus nunduk besar. Itu cinta yang benar, hadirin hadirat. Dan Rasul mencintai kita lebih dari cinta bukannya kita kepada manusia yang lain. Kita mengkhianatinya tetap dicintai oleh Rasul. Tapi jangan dijadikan diri kita sebagai orang pengkhianat, orang yang membutakan cintanya diri kita kepada manusia, bukan kepada Nabi. Rasul mengajarkan kita sebaik-baiknya manusia. Almarhum Muhammad dia mau nanti kita bersama orang yang kita cintai. Cintai dari Nabi Muhammad yang menjamin kalian hidupnya ada di yaumul qiyamah. Yang khawatirnya untukku dan kalian, yang tetesan air matanya untukku dan kalian, yang riwayat dan tidak diriwayatkan Rasul berdoa kecuali setiap doanya itu untuk umatnya, untuk dan kalian. Kalau kita sudah tahu begitu besar cintanya Nabi Muhammad, alangkah rugi bagi setiap mereka yang menolak lamaran cinta Nabi Muhammad kepada dan kalian. Hadirin hadirat rahimahullah. Dan kami Al-Fakir mau pulang ke Jakarta. Dengan sebelum pulang ke Jakarta, Al-Fakir mau pulang ke Bogor dulu, dan satu lagi ke Bogor. Belum jarak ke kantor. Al-Fakir mau pesan maksudnya. Cintailah Nabi Muhammad, maka kalian akan mendapatkan lebih dari apapun yang kalian ingini. Saya teringat ada satu hadisnya Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat wanita, sahabiah yang benar-benar cinta kepada Rasul. Ketika ditantang kepada, lagi ngobrol sama teman-temannya, dicengin sama wanita-wanita yang muslim, lalu ditantang, kalau engkau ini benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad, berikan bukti kepada
habis diceng-cengin dia benar cinta Rasul dihina segala macam, dia tetap bersekukuh untuk mencintai Nabi Muhammad. Kalau begitu buktiin cinta ente, jangan ngomong doang. Ditanya ente dengan bukti apa? Buktikan kalau ente benar cinta kepada Nabi Muhammad, buka hijab ente di saat itu. Maka dibukalah hijab dia di saat itu di depan hadapan manusia. Maka di saat itu pun dia tutup, lalu dia pulang lalu menangis. Dia pulang, dia menangis dan menyesal atas perbuatan dia. Membuka hijabnya di depan manusia yang bukan mahram. Laki-laki yang bukan mahram bisa di laki-laki. Lalu ketemu sama suaminya, suami pulang, kenapa engkau nangis wahai istriku? Ya wahai suamiku, aku telah berbuat satu perbuatan yang dosa besar begini. Kenapa? Aku telah ditantang oleh teman-temanku. Ada orang yang bukan mahram melihat memandang wajahku untuk membuka hijab, lalu buka, dan di saat itu pun aku menyesal. Sang suami ngadu kepada Rasulullah, singkat cerita dikabarin Rasul, waduh ya Rasulullah, istriku telah membukakan hijabnya di hadapan halayak beberapa orang dan dilihat orang laki-laki. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, kenapa dilakukan oleh seperti itu? Karena ditantang bukti cintanya engkau kepada Rasul, kepada engkau ya Rasulullah, cintanya dia kepada engkau. Maka dibuktikan oleh istriku, kata Rasulullah, sekarang kau pulang, sediain kayu bakar, sediain kayu yang banyak, lalu itu menjadi kayu. Sahabat bingung, sediain kayu bakar, balik lagi, sudah ya Rasulullah, sediakan gitir yang besar, lalu masukkan air di dalamnya, diamkan sampai air tersebut mendidih. Pulang disediakan kayu bakar, udah siapin kayu bakar, gitir, dimasukin air, didiamin, airnya panas sampai nguap, sampai apa? Mendidih. Balik kepada Rasul, ngadu kepada Rasul, ya Rasulullah, siap sudah aku lakukan, sampaikan kepada istri. Kata Rasulullah, jika engkau benar mencintaiku, jika engkau benar-benar mencintaiku, masukkan dirimu ke dalam gidir tersebut. Kalau kita ditantang seperti itu, mau nggak? Kalau guru kita aja, kita menantang kita, kalau engkau kalian pengen jadi seorang murid yang sejati, maka baktikan dirimu di dalam hikmah, di dalam belajar, di dalam menuntut. Cepat kadang malas-malasan. Seorang wanita ini nampak memperdulikan diri dia, maka dia menaikkan dirinya ke dalam gidir tersebut, lalu masuk ke dalam air tersebut dan ditutup oleh suami. Suami kaget, tapi atas perintahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibalik ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, setelah dilakukan oleh istrimu, apa yang dilakukan oleh istrimu? Dia memasukkan diri dia ke dalam gidir yang sedang mendidih. Lalu saya tutup, ya Rasulullah. Sekarang kau balik lagi, lihat apa yang terjadi dengan istri. Dibalik, dilihat, maka istri tadi itu kayak anak kecil yang lagi main air dalam bak. Oh, sekarang kecintaan kepada Nabi Muhammad. Sekarang kecintaannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang benar-benar mencinta itu, dia tidak akan tersentuh hadirat rahmatullah. Setelah itu, Al-Imam Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir dari Darul Hadis Malang. Kalau kalian ke Jawa atau ke Malang, ada nama pesantrennya Darul Hadis. Beliau mengatakan dan menceritakan hadis ini, lalu beliau berkata kepada muridnya, wahai muridku, dibilang, jika kalian benar-benar mencintai guru kalian, jika kalian benar-benar mencintai guru kalian dengan cinta yang benar, maka kalian pun akan diharamkan tubuh kalian untuk masuk ke api nerakanya Allah Rabbul Alamin. Dan kalian harus bersyukur hadirat punya seorang guru yang benar-benar merabbi mau ilal jasad, bukan hanya untuk merabbi diri kita di dalam diri doang, tapi pun merabbi di dalam hati kita. Hadirin hadirat rahimahumullah,
nanti kita sambung lagi insyaallah ya di waktu yang akan datang karena waktu sudah maghrib. Dan mudah-mudahan semoga Allah mengasihi kita dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Perbanyak sholawat, perbanyak sholawat, sebanyak-banyaknya kita bersolawat, maka akan pasti hadirin yakin kalian akan bertemu dengan sosok seorang yang kalian cintai tersebut, baik dalam keadaan beribadah ataupun tertidur. Semoga Allah mengizinkan kita memandang makhluk yang paling agung tersebut, Nabi Muhammad SAW, baik di dalam keadaan kita hidup di dunia ataupun di kiamat, di dunia dengan keadaan sehat walafiat ataupun dalam keadaan sadar ataupun di dalam keadaan tidur ataupun di dalam kuburan. Amin. 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 Ya Rabbal. Al-Fakir mohon maaf ridho. Doakan guru kita ya, dan kita semoga Allah selalu memberikan kekuatan kebatinan kepada beliau, mengabulkan segala macam hajat beliau, hajat duniawi dan ukhrawi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menjadikan kita semua seorang santri dan santriwati yang jelas-jelas yang akan membawakan kebanggaan kepada Nabi Muhammad SAW dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat al-fakir maaf, beribu-ribu maaf kalau ada santri-santri, teman-teman bukan santri nih, ini orang teman-teman Habib tadi tuh yang disampaikan, lihat aja bahasa Inggrisnya cakep, bahasa Arabnya cakep. Itu ketua Kopdar, ketua ya, ketuanya anak muridnya ada yang bahasa Jerman bisa ya, bahasa Inggris bisa, bahasa Arab juga bisa. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan membawakan keberkahan bagi kita semua. Semoga Allah memberikan keberkahan dunia dan akhirat kepada kita semua. Dan jika ada yang salah dari Al-Fakir dan dari rombongan Al-Fakir, khususnya Al-Fakir yang meminta maaf dan minta ridha, semoga Allah memaafkan hamba dan memaafkan jemaah, dan semoga Allah pun memaafkan kalian di dunia dan di yaumul qiyamah. Dan atas hidangannya, wallah hidangannya paling abdeman. Kemarin ditanya Habib mau apaan, kalau Habib mah jangan ditanya, Habib sih maunya nasi sayur asam, ikan tempe, kami ikan asin, ikan sambalnya sambal terasi. Oh subhanallah, nyampe nyampe di sini disediain sayur asam, disediain tempe, disediain ikan asin, disediain sambal terasi. Itu sudah paling nikmat bagi Habib. Nggak butuh ayam, nggak butuh apapun. Dimanapun Habib biasanya berada, Habib memang hadir acara undangan di Hong Kong, beberapa kali di Hong Kong. Setiap kali ditanya, Habib mau sayur asam? Ya, karena dari awal Al-Fakir pesan minta sayur asam, tempe, ikan asin, sambal terasi. Setiap kali Al-Fakir di Hong Kong, kemarin pun disediain itu doang, enggak minta yang lain. Ya hadirin hadirat, dan ini jamuan yang paling berkah, paling mewah bagi Al-Fakir. Dan semoga Allah yang menjamu kalian di dunia dan di yaumul qiyamah dengan jamuan yang paling agung, jamuan dunia, jamuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, Al-Fakir minta maaf dari saya. Ini bisa saya sampaikan. Saya akan terus ke Jakarta, mungkin sholat maghrib terlebih dahulu, lalu kita akan ketemu lagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.